luka. Subhanallah. Orang pingsan diteriaki sholat bisa bangun, itu masalahnya. Anda ini nggak pingsan kan? Anda ini tidur saja. Sekarang corong masjid itu di mana-mana, tembus sampai ke rumah. Tapi suara adzan macam suara kidung, makanya tak bangun. Oke lah yang tidur ya. Ini nggak tidur bangun, dipanggil-panggil adzan, kenapa juga nggak dengar? Parah orang kayak gini ini, seolah-olah mental. Kalau masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri masih mendingan. Ini mental ini, nggak masuk ke telinganya. Ini kan aneh. Padahal kalau dia paham dalam sebuah riwayat, kalau dia tahu pahalanya panggilan adzan dan pahalanya sop pertama, maka dia siap mengundi berapapun harta yang dihabiskannya. Artinya begini, kalau seandainya sop ini pertama sudah penuh, Anda datang, sudah, saya gantikan saja kamu di sop kedua, mau berani bayar berapa? Itu maksudnya. Oh 500 juta, ya sudah, saya kasih 500 juta, saya sop di situ. Itu maksudnya. Tapi nggak ada yang mengundi seperti ini kan, karena sopnya kosong semua, ngapain ngundi-ngundian? Yang ada malah nggak perhatian dengan sop, di situ masih kosong, di situ masih kosong, buat lagi sop di belakangnya gitu kan. Nah ini nggak tahu fikih sholat namanya. Lah sholat itu ibadah yang luar biasa, karena diwajibkan di langit. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh dua selain sholat. Pertama awakhir surah Al-Baqarah. Jadi terakhir surah Al-Baqarah itu diturunkan di langit. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun, terus sampai akhir ayat. Itu diturunkan di Sidratil Muntaha. Kemudian yang ketiga, dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka dijamin masuk surga. Berarti oleh-oleh Rasul ada tiga ya. Pertama sholat, kemudian akhir surah Al-Baqarah, dan dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu kemudian Rasul turun. Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh para nabi yang ada di bumi untuk ikut turun bersama Rasul sampai di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan Rasul serta para malaikat. Subhanallah ya. Luar biasa. Rasul jadi imam, di belakangnya para nabi, di belakangnya para malaikat. Seolah-olah kata para ulama, di sini ada isyarat dengan mengimaminya Rasul kepada para nabi dan Rasul, maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa Rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang sholat di belakangnya. Maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke seantero dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Coba daerah mana yang tidak ada muslimnya? Karena di sini ada isyarat di sini. Rasul mengimami para nabi dan Rasul, makanya Rasul disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul, karena dia jadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan Rasul di Baitul Maqdis. Karena Rasul akan menjangkau mereka semuanya. Baru setelah itu Nabi SAW sholat, kemudian pulang kembali menggunakan buraq. Dalam peristiwa ini Nabi SAW diperlihatkan sorga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas itu Rasul diperlihatkan sorga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan sorga dan bisa mensifatkan neraka walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifatkan sorga, maka sorga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Rasul mengatakan, aku sediakan sorga itu untuk hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas saja tidak bisa. Rasul masuk ke dalam sorga. Pertama dia masuk, apa yang dilihat? Dia mencium bau yang sangat harum sekali. Nabi bertanya, ini harum siapa? Kata malaikat, ini adalah harumnya Masyitah. Tahu cerita Masyitah? Masyitah itu tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Ketika dia nyisir, jatuh sisirnya. Ketika ngambil sisir, dia baca bismillah. Kata putrinya Fir'aun, siapa bismillah itu? Dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa?
Apa yang dimaksud bapakku Fir'aun? Kata Masito, bukan. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Oh, marah anak. Karena Fir'aun ngaku Tuhan masalahnya. Dilaporkan. Akhirnya kemudian Fir'aun menghukum Masito dengan digoreng dalam tengku penggorengan. Sebagaimana bau gosongnya Masito di dunia, maka Allah ganti di akhirat dengan harumnya Masito di sorga. Kemudian yang kedua, Rasul mendengar suara terompah. Kayak bapak pakai bakiak itu di tembok, ya, kan suaranya bunyi itu. Rasul mengatakan, ini suara terompah siapa ini? Kata malaikat, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Subhanallah. Orangnya belum masuk sorga, Pak. Sendalnya sudah di sorga. Saya kira sendal bapak lebih mahal dibandingkan sendal Bilal. Yakin saya. Tapi nggak jamin kan sendal bapak masuk sorga. Jangan-jangan di neraka pula. Kalau sendalnya sudah masuk sorga, ya nggak mungkin sendalnya saja masuk sorga. Ya pasti seorang-orangnya lah kan mungkin. Masa sendalnya masuk sorga? Sendal kan nggak sholat. Yang menjadikan orang masuk sorga kan sholat. Di sini maksudnya isyarat bahwa kalau sandalnya saja sudah di sorga, tentu orangnya juga akan di sorga. Makanya ketika dia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Mada tasna? Apa yang kau lakukan? Kata Bilal, wallahi ya Rasulullah, wa ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'atain. Wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu dan setelahnya aku jaga solat 2 rakaat wudu. Itu saja keutamaan Bilal. Tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga karena dia jaga kesuciannya. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itulah Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Kemudian Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari emas dan perak. Di sorga itu masing-masing orang itu mendapatkan 2 istana. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan diberikan 2 sorga, 2 istana. 1 milik dia dan 1 warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke sorga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah sorga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat 2 sorga itu, 1 milik sendiri, 1 warisan orang kafir yang dikekalkan di neraka. Tetapi bukan berarti 1 orang cuma 2, tidak. Bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan 1 istana di sorga. Kalau anda membangun masjid 10, ya istananya 10, kan begitu. Ataupun hadis mengatakan, siapa yang membaca qul huwallah 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan istana di sorga. Bukan kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, bukan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 gitu kan. Sampai 10. Baru Allah bangunkan 1 rumah di sorga. Jadi orang itu tergantung amalannya, berapa istana di sorga. Kalau di dunia saja, Pak, orang punya kos-kosan 9 sudah bangga. Ya kan? Kemudian buat lagi 9, makin bangga. Buat lagi 9, makin bangga. Harusnya kita juga bangga dengan banyaknya rumah di sorga.